Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Lukman dengan NPM 2323032 dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru PCOK dari SD Negeri mana? Satu Jangkrian. Ya, silakan perkenalkan diri Anda. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Adam Cahya Wijaya. Terus tempat tanggal lahir. Boleh. Tempat tanggal lahir Wonosobo, 27 April 2003. Saya berasal dari lulusan Universitas PGRI Semarang pada tahun 2025, atau tahun ini saya lulus, dan saya sedang mengajar di SDN Negeri 1 Jangkrian. Oke, langsung saja kita ke topik utamanya. Menurut Bapak di bidang pendidikan dan pengembangan profesional, Ya. apa sih latar belakang pendidikan Anda? Jadi Latar belakang pendidikan saya yaitu saya mengambil prodi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, atau umumnya disebut dengan guru olahraga. oke. Yang kemudian, apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Sampai saat ini belum ada, dan sekarang baru sedang mendaftar PPG atau pendidikan profesi guru, dan masih tahap tes. Oke. Kemudian, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau sebuah workshop untuk meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran Anda? Untuk pelatihan, saya terakhir di saat sebelum wisuda itu ada pelatihan multimedia di kampus. Saya mengikutinya, rentang waktunya 3 hari, ya. Sepertinya 3 hari, yang dilaksanakan pada bulan Februari kalau nggak salah. Tahun ini ya? Ya, tahun ini. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya, seperti pendekatan pengajaran. Gimana sih definisi gaya pengajaran Bapak? Definisi gaya pengajaran saya itu kondisional, ya, tergantung dengan siswa yang kita hadapi. Kalau saya kan menghadapi siswa SD, itu gaya mengajarnya tetap memakai demonstrasi atau guru langsung terjun mencontohkan ke dalam materi yang sedang diajarkan. Oke. Kemudian ada strategi nggak untuk diterapkan memastikan bahwa setiap siswa yang Bapak ajar itu bisa memahami materi pembelajarannya? Ya, pasti ada strateginya, terutama yaitu harus membuat modul atau rancangan pembelajaran atau RPP. Ya. Itu juga sangat penting, mengingat karena tingkatan di SD itu ada 6, kelas 1 sampai kelas 6, dan untuk mengendalikan anak kecil itu supaya agar pengetahuannya masuk atau bisa diterapkan, itu harus mempunyai strategi tertentu. Misal kita harus mengkombinasikan dari materi pembelajaran ke game agar menarik minat siswa tersebut. Oke, supaya tidak jenuh ya? Iya, supaya tidak jenuh. Oke. Gimana sih Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda, Ya, untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda dengan yang lain? ya, terutama gaya mengajar untuk setiap siswa itu juga beda, ya, karena ada yang siswa yang kurang aktif, ada juga yang aktif. Nah, untuk siswa yang aktif tersebut biasanya saya kasih tanggung jawab atau instruksi untuk mengajari siswa yang kurang aktif tersebut. Banyak sekali di kalangan SD itu ada yang namanya olahraga itu banyak yang tertekan, atau karena kekurangan
keahlian dalam motoriknya juga bisa, itu sebagai faktor anak kok masih pasif dalam berolahraga, maka saya menggunakan metode mentor teman sebaya. Oke, kita pindah ke lingkungan kelas ya. Ya, Gimana Anda bisa menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? ya itu kalau di kalangan anak SD ya, anak SD itu cenderung masih sangat suka bermain. Untuk menghadapi atau mengendalikan situasi kelas membutuhkan suatu ide, suatu gagasan yang bersifat sangat penting, terutama pada pengelolaan kelas. Saya setiap masuk itu mengutamakan kedisiplinan dan juga kesopanan. Nah, saya tetap membuat kontrak kelas seperti halnya kontrak kuliah. Kontrak di kelas saya juga membuatnya agar siswa nanti bisa mengerti, oh bagaimana toh sikap kita ketika saat guru sudah datang di kelas itu. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Ya, anak SD sekarang itu sangat beraneka ragam dari segi sikapnya, karena yaitu seiring perkembangan zaman dan banyak siswa yang sudah pegang HP. Betul. Nah, HP itu untuk bagi anak umur SD itu masih kurang, Terlalu awal. ya terlalu awal, masih kurang manfaatnya. Mereka biasanya sangat suka menirukan. Nah, menirukan itu di rumah, menirukan main HP, menirukan video yang tertentu. Di sekolah biasanya dipraktekkan. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus berani menegur dalam arti benar, harus pintar dalam mengendalikannya, membimbing dan mengarahkan agar siswa selalu mempunyai sopan santun. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda merencanakan dan juga melaksanakan kedisiplinan di dalam kelas? Ya, kalau saya kan seringnya di luar kelas ya. Kalau di luar kelas itu saya selalu membawa peluit. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti halnya pada kontrak kelas, semua instruksi dimulai dari peluit. Nah, kalau saya sudah membunyikan peluit itu pasti siswa langsung diam, langsung memperhatikan saya seperti guru. Nah, maka dari itu kita harus membuat kode-kode tertentu. Misal 2 peluit untuk berhenti bermain, 1 peluit untuk segera baris, seperti itu. Saya menggunakan cara seperti itu untuk mengelola kelas. Oke, metode yang sangat bagus ya dari Bapak. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, untuk kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana cara Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan juga staf di sekolah? Ya, untuk berkolaborasi ya hampir selalu ya, terutama pada cara melakukan penilaian terhadap siswa, karena saya kan baru awal terjun ke dunia pendidikan, dunia belajar mengajar. Maka dari itu saya sering meminta bantuan atau meminta masukan bagaimana sih cara melakukan penilaian yang benar, terutama pada penilaian materi PJOK. Itu juga banyak, ada materi teori, ada materi praktek juga, ada materi kesopanan juga, tingkah laku, sikap. Nah, itu juga dinilai. Saya sering meminta bantuan kepada rekan guru saya, bagaimana sih cara agar menilainya itu dengan benar, terus adil juga.
dan akurat seperti itu. Jadi secara afektif, psikomotor dan juga Ya, kognitif kognitif dihitung ya. jadi selalu dihitung. Banyak sebenarnya, tapi karena saya masih belum banyak pengalaman, nah, cara saya sementara hanya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pendekatan Anda dalam komunikasi dengan orang tua siswa itu bagaimana? Pendekatan saya berkomunikasi dengan orang tua siswa yaitu ya saya selalu menceritakan apa adanya anak tersebut. Saya tidak pernah melebihkan ataupun mengurangi sikap anak pada saat di sekolah, karena tanggung jawab saya sebagai guru itu ketika anak di sekolah itu tanggung jawab saya dan guru rekan gurunya. Ketika sudah di rumah maka tanggung jawab orang tua yang di rumah. Ya, terkadang banyak orang tua siswa yang bertanya, Pak, anak saya bagaimana kalau di sekolah? Ya saya langsung jawab aja seadanya. Nah, maka dari itu saya tidak pernah bilang melebih-lebihkan atau tidak, tapi saya minta kepada orang tua silakan diarahkan, ketika salah ya jangan dimarahi. Ya dimarahi mungkin sebentar, setelah itu sudah seperti biasa lagi. Tidak usah terlalu keras juga, karena anak-anak kalau dikerasi ya pasti tidak akan masuk, malah tambah melawan ya. Kita sebisa mungkin kita harus bersikap sabar. Nah, orang tua juga lebih penting sebenarnya. Orang tua murid itu lebih penting untuk mengarahkan dan mendidik anaknya juga. Oke, kemudian lanjut, bagaimana cara Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua ataupun rekan kerja Bapak? Ya, untuk mengatasi konflik sebenarnya saya tidak ada konflik sama sekali ya. Untuk baik di rekan guru ataupun orang tua, saya tidak mempunyai konflik sama sekali, karena saya orangnya juga tidak pernah membuat masalah ataupun berpura-pura, saya tidak pernah. Saya hanya menjalankan tugas sebagai manusia yang baik, maka dari itu tidak ada masalah. Oke, misalkan ada suatu masalah, Ya. Bagaimana cara paling awal untuk menangani konflik Ya, dengan orang tua? Oke. Ya, terutama ketika ada masalah itu ya kita harus menyelesaikan secara kekeluargaan saja dengan kepala dingin, karena kita kan sebagai orang yang dewasa dan dicontoh oleh anak-anak, maka dari itu kita harus menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan saja, dengan pelan-pelan, tidak usah memakai kekerasan. Oke, kita lanjut ke bagian penilaian dan pemantauan kemajuan siswa ya. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa ketika di dalam kelas? Ya, untuk menilai kemajuan siswa ya saya selalu mengadakan ulangan untuk teori dan nilai praktek untuk kegiatan di luar. Nah, nilai itu penting karena kita akan melihat sebagaimana seberapa jauh anak tersebut berproses, berapa baik anak tersebut menerima pembelajaran dari saya, dan itu sebagai bahan evaluasi saya, apakah saya kurang dalam segi mendemonstrasikan atau saya terlalu sulit memberikan soal ataupun tantangan bagi mereka. Oke, lanjut. Tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar itu apa? Ya. Ini yang harus dimiliki oleh guru ya, terutama harus sabar dalam mengajarinya. Kita harus selalu mempunyai ide yang bagus. Contoh, ketika ada murid yang kesulitan kesulitan belajar itu berarti kita harus ekstra. Maka dari itu kita harus mempunyai ide. Kalau saya pribadi itu ketika ada anak yang sangat kesulitan, maka akan saya kelompokkan sendiri. Nanti ada
salah satu teman yang sudah bisa nanti bisa memimpin atau mencontohkan anak-anak yang belum bisa tersebut. Nanti tetap di bawah pengawasan saya. Misal seorang anak kesulitan melakukan teknik data passing, nah nanti akan saya latih sendiri, kelompokkan sendiri. Ketika ada anak yang sudah bisa, maka akan saya tunjuk, langsung saya suruh untuk mengajari anak-anak yang belum bisa tersebut. Tapi tetap ada saya di pengawasan. ada saya di sampingnya. Ya. Kemudian bagaimana cara melibatkan siswa dalam proses penilaian dan juga pemantauan kemajuan dari mereka? Ya, untuk pemantauan kemajuan dan seperti tadi harus ada teknik atau metode mentor teman sebaya, yaitu teman yang mengawasi teman yang kurang bisa. Untuk tadi apa? Penilaian dan juga pemantauan. Ya, penilaian dan juga pemantauan kemajuan. Untuk penilaian terkadang saya meminta siswa untuk semisal kita mengadakan latihan kebugaran jasmani, yaitu berkaitan tentang daya tahan. Saya menggunakan latihan MFT, multi stack fitness. Itu nanti ada teman yang mengawasi, ada teman yang melakukan seperti itu. Nanti terus muter terus berbalik. Nanti kalau sudah melakukan, nanti gantian menilai, nanti yang menilai gantian melakukannya lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian kegiatan komunitas. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekskul atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, untuk kegiatan di luar jam sekolah itu saya mengadakan sendiri. Misal seperti sepak bola, bulu tangkis, dan atletik itu saya mengadakan sendiri. Ya, karena di luar jam sekolah maka alat-alatnya pun hanya terbatas, dan waktu juga ketika mungkin hanya hari Minggu ataupun setiap hari kalau tidak hujan, karena tempat saya itu di pegunungan sering hujan. Ketika seperti itu maka kalau hujan kita libur dulu, kalau tidak hujan hampir setiap hari kita berlatih di lapangan. Oke. Kemudian bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan juga masyarakat? Boleh disebutkan? Ya, untuk di masyarakat saya mengikuti Karang Taruna. Untuk di ekstra yang lain di luar, yaitu ekstra sepak bola, bulu tangkis, dan atletik itu di tingkat SD saya juga yang melatih. Ya, baik, kita ke inovasi dan pengajaran. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran Bapak? Ya, penggunaan teknologi sekarang sangat penting karena menuntut zaman. Apalagi sekarang Pak Prabowo sudah membagikan smartboard, smartboard yaitu kayak semacam TV tapi Android, layar sentuh, HP besar. Betul. Ya, itu saya menggunakannya juga, sudah digunakan ketika kemarin senam. Kalau di sekolah saya itu setiap hari senam mulai pukul 7.15. Nanti senam anak Indonesia Hebat itu saya menggunakan smartboard tersebut untuk melakukan senam setiap hari. Nah, selain itu ketika ada pelajaran, misal materi senam atau senam lantai lah, saya meminta anak-anak untuk belajar, untuk memahami, untuk melihat. Misal saya minta materi kayang, nah nanti anak-anak di rumah tak suruh lihat di YouTube bagaimana sih cara kayang, bagaimana sih cara headstand, bagaimana sih cara roll depan roll belakang. Nah, ketika anak sudah memantau atau melihat HP, maka anak akan mempunyai gambaran.
Nah, gambaran itu sangat penting untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ketika pertemuan selanjutnya itu nanti kalau ditanyakan sudah tahu gambarannya, maka kita bisa praktek. Mungkin hanya diberi penjelasan sedikit, anak sudah mengerti. Oh, gerakan kayang itu seperti ini. Oh, gerakan handstand itu seperti ini. Walaupun nanti pada pelaksanaannya masih kurang dalam teknik dasarnya, setidaknya anak-anak sudah memiliki gambaran seperti itu. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah ide atau pembelajaran yang berbasis proyek atau proyek inovatif yang mudah diterapin di dalam kelas? Untuk itu mungkin saya hanya menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD itu, saya biasanya menggunakan Canva, nanti di print terus dibagikan ke anak-anak, nanti berupa soal tapi ada gambarnya. Saya menggunakan LKPD tersebut karena kan sekarang harus menggunakan itu untuk Ya, benar. supaya siswa tidak jenuh. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian pemahaman tentang kurikulum merdeka. Apakah Bapak memahami tentang konsep kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka itu seperti agak sulit ya, karena saya kan dulu kurikulumnya KTSP 2013, pernah sempat juga 2007, 2013, dan sekarang kurikulum merdeka juga ada lagi. Yang saya hanya sedikit-sedikit saja memahaminya karena kan ya hampir mirip sebenarnya, dari segi materi pun mirip. Tapi yang berubah itu ketika saya dulu SD itu belum ada gerak-gerak dasar lokomotor, non lokomotor, manipulasi. Kalau dulu itu langsung materi gerak dasar sepak bola, materi gerak dasar bulu tangkis. Sekarang sudah beda lagi. Hanya itu saja yang saya. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada para siswa? Nah, kurikulum merdeka itu guru hanya sebagai fasilitator, untuk keaktifan itu milik siswa semua. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi anak-anak, misalnya materi kita sepak bola, maka kita memberikan alat dan nanti kita buatkan konsep permainan, nanti anak otomatis akan bermain sendiri. Sudah tidak ada seperti penjelasan dari guru, sudah tidak muluk-muluk seperti dulu. Kita lanjut cara penerapan prinsip kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum supaya menyesuaikan kebutuhan dan juga minat siswa gitu? Ya, penyesuaian kurikulum itu agak sedikit susah ya. Kalau di kelas susah, tapi kalau di luar kelas itu mudah, karena anak-anak setiap selesai materi itu pasti mintanya main bola dan main bola. Nah, saya juga kurang bisa mengendalikan kelas ketika anak sudah masa bosan itu, sudah mungkin karena masih anak-anak ya, sukanya bermain. Betul. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya tadi, kurikulum merdeka tadi. Ya, fasilitas apa yang dibutuhkan pada materi tersebut akan saya siapkan, nanti peserta didik tinggal melakukan aktivitasnya seperti biasa. Saya yang memantau dan melihat serta tetap mencontohkan juga. Apabila ada anak yang melakukan teknik yang salah ataupun gerakan yang salah, saya pasti akan mengarahkannya. Oke, baik, kita lanjut ke penggunaan sumber belajar ya yang berbasis teknologi. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Ya, terkadang saya juga menggunakan teknologi seperti
laptop Ya. dan proyektor. Hmm. Nah, ketika itu saya akan mencari materi di YouTube, nanti kita putar, nanti anak pasti akan memperhatikannya. Di YouTube pun juga sudah ada penjelasannya, gambarnya, videonya, malah anak sudah mempunyai gambaran gitu. Oke, lanjut. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Iya, platform yang sering saya gunakan yaitu YouTube ataupun TikTok, karena sekarang lebih mudah memakai YouTube dan TikTok. Nah, karena yaitu aksesnya mudah, terus gampang juga gampang digunakan, banyak sekali ya Variasinya. iya, banyak sekali variasi video segala macam. Hampir semua kegiatan kehidupan itu bisa dikonten dan dimasukkan di YouTube, dan kita tinggal mencari saja. Oke, kita lanjut ke penilaian formatif. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan juga pemantauan kemajuan mereka? Jadi apa itu? Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan juga pemantauan kemajuan? Ya, untuk melibatkan siswa itu kurang ya, karena dalam penilaian maksudnya. Yep, kemajuan. Iya, kemajuan mereka, karena mereka kan masih kecil, belum tahu apakah ini saya sudah maju atau belum. Nah, penilaian itu banyak saya saja yang menilainya. Oke. Kurang lah untuk anak SD itu. Disuruh pegang lembar, kamu harus menilai ini, belum bisa. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum Merdeka? Ya, saya menggunakan penilaian formatif atau asesmen formatif, yaitu setiap tujuan pembelajaran pasti ada asesmen formatifnya. Saya buatkan dari materi tersebut. Misal materi hari ini gerak lokomotor. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tentang gerak berjalan, melompat dan berlari. Maka saya akan membuatkan soal atau asesmen formatif untuk materi tersebut. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian kolaborasi antar guru dan juga pengembangan kolektif. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan juga merancang melaksanakan kurikulum Merdeka? Ya, untuk merancang pelaksanaan kurikulum Merdeka itu kolaborasinya seperti apa? Kolaborasinya seperti ketika kita mengadakan acara olahraga, itu juga saya dan guru-guru juga melakukan kolaborasi atau kerjasama, karena kan untuk menggerakkan 6 kelas itu juga sedikit susah ya, terutama anak kecil. Ya, saya sering mengadakan itu acara olahraga seperti lomba-lomba kecil, seperti lomba sepak bola, lomba voli juga kadang. Terus kadang juga membuat event jalan santai juga, seperti itu. Oke. Pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka itu seperti apa? Untuk pengalaman saya belum ada sih. Ya, karena saya juga belum masuk ke dunia pendidikan. Pengalaman saya belum matang. Oke, lanjut. Apa sih tantangan utama yang Bapak hadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka? Ya, tantangan saya untuk penerapan kurikulum Merdeka itu sedikit susah ya. Banyak yang harus dipelajari ulang juga, karena mengingat saya kan lulusan kurikulum Merdeka SD 2013, sedikit susah. Ya, maka dari itu saya harus sering-sering membuka browsing
seperti apakah media dalam kurikulum Merdeka itu. Nah, di situ pasti ada, tapi saya belum sempat karena saya sedang fokus PPG, melaksanakan tes PPG. Oke, bagaimana cara Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Ya, yang jelas sementara santai dulu ya untuk meresponnya. Ya santai dulu. Nah itu nanti ketika kemudian semoga saja ketika saya masuk PPG, nah mungkin saya akan sangat belajar banyak pada kurikulum Merdeka tersebut, bagaimana caranya mengajar yang baik, mengajar yang inovatif, kreatif, interaktif, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Ya yang jelas saya selalu bilang ke anak-anak, guna ketika kalian mempunyai kesempatan memegang HP itu, saya selalu ingatkan, memberi pesan ke mereka sering-sering membuka YouTube untuk mempelajari materi olahraga, sering-sering belajar karena olahraga itu adalah praktek. Nah, praktek tersebut ketika dituangkan ke teori memang sulit Ya. Maka itu butuh belajar yang banyak. Oke, harus melihat contoh-contoh Ya, yang lain. contoh-contoh yang lain juga harus. Ya. Bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Kalau P5 saya belum pernah. Oke. Kalau P5 karena P5 itu kan dari guru kelas, kalau guru olahraga belum ada. Kalau saya ya, karena saya kan juga dulu itu sempat masuk, tapi kan hanya masuk hari Jumat dan Sabtu. Nah, pelaksanaan P5 itu sudah dari guru kelas. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum? Ya, saya melibatkan orang tua, yaitu tetap mengawasi anaknya ya. Karena namanya merdeka kan mungkin bebas. Nah Betul. itu nanti kalau kebebasan juga, anak-anak malah tidak mudeng tidak mudeng apa yang harus jadi tujuan kurikulum Merdeka tersebut, Jadi kurang patuh ya. jadi kurang patuh. Kemudian lanjut, apakah Bapak punya strategi khusus untuk komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Strateginya tidak ada, cuma saya selalu bilang harus selalu dikasih arahan untuk anak-anak mereka, arahan dalam hal bersekolah karena penting itu. Oke, cukup. Baik, sekian saja pertanyaan yang saya bisa sampaikan ke Bapak ya. Terima kasih sudah mau merespon pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh akeh ya. Akeh ya? Kira menit.